Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube aku, Ria 3R. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Begitu juga aku, alhamdulillah aku sehat teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua supportnya. Halo yang baru bergabung di YouTube channel aku, Ria 3R. Perkenalkan, aku Ria, ibu dengan 3 orang anak. Nama depannya R semua, Rafka, Rifki, dan Rafika. Jadinya waktu bikin YouTube aku tuh bingung, Ria tuh semua banyak banget ya. Jadi untuk ngebedain ternyata pakai nama 3R tiba-tiba bisa gitu. Akhirnya ya sudah begini. Alhamdulillah dulu kegiatan aku itu mengisi waktu ya teman-teman. Jadi untuk menyibukkan diri dan aku tuh menyalurkan hobi-hobi aku videoin aja. Berikut juga seperti kisah-kisah anak-anak aku yang dari acara sekolahnya, ya akhirnya sampai merembet ke YouTube-nya tentang perdietan. Masya Allah, kok bisa gitu ya? Aku juga nggak tahu. Jadi teman-teman, alhamdulillah ini anak-anak sudah pada belajar di sekolahnya ya, nggak online lagi. Alhamdulillah, semoga pandemi ini berakhir ya teman-teman ya. Kita semua juga sehat, aman gitu ya ke sekolahnya, tapi masih pakai maksudnya masih prokes ya, masih pakai masker gitu. Oh ya teman-teman, apa kabar? Oh ya teman-teman, terima kasih loh yang sudah ikut bergabung di kelas diet aku. Ketemunya itu dari YouTube ya. Halo semuanya, aku senang banget punya saudara, jadi nambah teman, nambah saudara ya, se-Indonesia. Wow, senang banget, Masya Allah. Oh ya teman-teman, aku kan ini udah kelar ya kelas diet aku di sesi kelima. Nah sekarang di video ini aku mau sharing tentang pengalaman aku setelah aku diet itu selama 1 tahun 5 bulan. Jadi 1 bulan lagi nih di bulan Agustus akhir itu aku udah 1,5 tahun teman-teman. Karena ini masih Juli ya, di akhir Juli di pembuatan video ini di tanggal 28 Juli ya teman-teman. Jadi aku ngitungnya baru 1 tahun 5 bulan. Wow, kok aku bisa ya? Kok aku nggak sentuh terigu sama sekali? Kok bisa gitu ya teman-teman? Nah, kalau teman-teman mau tahu, aku akan cerita gimana sih keistiqomahan aku gitu, kok bisa aku sebegitunya gitu ya. Oke teman-teman, ini kan udah di jam 1, kebetulan aku habis jemput ke sekolah tadi, jadi aku mau minum kopi dulu. Nih kopinya aku sudah bawa di belakang aku, jadi aku mau izin aku ngopi dulu sebentar ya teman-teman ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa ya. Ya Allah, semoga kopi ini baik untuk tubuhku, untuk kesehatanku ya Allah. Semoga oksigennya lancar, segala macam penyakit hilang atas izinmu ya Allah. Jangan lupa baca doa ya teman-teman. Semua ucapan itu, doa-doa kita insya Allah dikabulkan. Karena Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita mendoakan yang baik-baik, pasti insya Allah akan baik-baik juga yang akan terwujud gitu, insya Allah. Amin. Bismillah. Anget banget. Ini kopinya kopi hitam, kopinya jenisnya Arabica. Karena aku cocoknya di Arabica. Kalau kopi Robusta terlalu pahit ya bagi aku. Mungkin teman-teman udah biasa minum kopi. Kalau aku tuh sama sekali awalnya bukan pecinta kopi. Takut kalau ngeliat kopi, apalagi aku dari SMP tuh sakit mah terus. Jadi kalau minum kopi tuh agak-agak takut gitu udah. Karena nanti takut aku deg-degan, takut sakit. Bayangkan takutnya. Ternyata ada caranya. Teman-teman bisa lihat
YouTube aku tentang kopi ya, jadinya pembahasannya nggak di sini, nanti takutnya kepanjangan dan temanya jadi beda. Panas teman-teman. Jadi aku mulainya dari mana ya? Oh ya tadi cerita pengalaman aku bisa sampai sekarang ini aku nggak konsumsi terigu lagi gitu ya teman-teman. Aku deketin ya biar suara aku tuh jelas gitu. Nah teman-teman, jadi aku mau ceritain pengalaman aku kenapa bisa sampai 1 tahun 5 bulan ini aku nggak konsumsi gluten ya. Jadi gluten itu banyak teman-teman. Salah satunya gluten itu ada biji gandum, ada, teman-teman nanti bisa cari ya di Google juga ada. Salah satunya itu terigu. Selain terigu, coklat itu juga gluten ya teman-teman. Jadi rasanya itu gimana ya? Aku tuh awalnya untuk melepaskan kebiasaan dari kecil ya, kita kan kalau makan tuh yang penting ya udah itu kan pasti sehat dong, namanya makanan gitu, nggak mungkin nggak sehat, tapi yang dihindarin paling kan yang berlemak-lemak. Pada suatu saat karena aku itu girl ya, harus mengubah kebiasaan aku yang tadinya makan jarang, karena aku dulu berpikirnya tuh makan sedikit tuh pasti kurus gitu. Nah, ternyata susah banget untuk mengubah kebiasaan dari kecil yang sudah kita jalanin ke saat udah dewasa, apalagi ini udah di usia 40 ya waktu itu. Aku ini kan udah 42, jadi waktu 2 tahun yang lalu 40 itu aku ngalamin GERD, jadi yang sesak nafas, aku nggak bisa tidur terlentang, harus tengah duduk. Ada ceritanya juga di vlog sebelumnya, jadi aku di sini mau fokusin tentang kenapa aku bisa sanggup ngejalanin ini selama itu. Apa aku udah lupa rasanya makan roti? Teman-teman maaf ya, aku minum dulu. Jadi aku mau dibilang lupa, tapi ingat, karena kan lebih banyak kan bertahun-tahun kita udah makan roti ya, dan aku juga masih menyiapkan anak-anak makanan itu gitu untuk bekal sekolah. Jadi ya sehari-hari kan aku yang ngurusi makanan mereka juga masih yang mengandung gluten gitu, jadi aku yang gak lupa-lupa lah, nggak mungkin. Hanya untuk aku nyobain lagi itu nggak terpikirkan. Kenapa? Karena aku merasa ya waktu awal-awal aku udah sakit dan aku menghindari itu, manfaatnya tuh banyak banget, manfaatnya banyak. Ini bukan tentang dietnya ya, bukan tentang kurus atau langsing ya, bukan, tapi untuk kesehatannya teman-teman. Mulai dari kuku yang jadi putih gitu warnanya yang pas tumbuh, terus belum sampai seminggu tuh kuku tuh cepat panjang pertumbuhannya, terus rambut tuh udah nggak banyak yang rontok, malah banyak anak-anak rambut sekarang tuh yang tumbuh. Jadi tuh kayak ini kita udah melepaskan gluten itu yang ada di perut kita ya. Jadi tuh semua makanan yang baik tentunya cepat diserap nutrisinya, jadi oksigen kita juga baik untuk menggantikan sel-sel yang rusaknya juga cepat teman-teman. Contohnya aku waktu itu kemarin pernah jerawatan di sini, jerawat aku coba pencet, karena kalau nggak dipencet takutnya kan nanti matanya itu udah nggak nongol, tiba-tiba jadi masih ngejendol dan ada terus ya. Akhirnya
aku punya prinsip harus dikeluarin gitu ya, namanya juga jerawat kan waktu itu mau haid. Aku pencet, pas pencet itu kan berdarah kan, aku terusin sampai darah terakhir yang warna putih bening itu keluar. Nah terus ya luka ya, kan pasti luka. Pas luka aku coba perhatikan luka aku tuh berapa lama sembuhnya. Hari pertama tambah merah, udah gitu yang hari keduanya kering, udah menciut kering gitu. Hari ketiga teman-teman itu terkelupas, hari keempatnya udah bersih, udah nggak ada lagi bekasnya. Cuma 4 hari teman-teman. Waktu dulu aku kalau dipencet yang ada aku 1 bulan mungkin masih ada aja, ini kayak dulu nih ada di sini tipis, tapi sekarang udah nggak ada. Kalau untuk luka insya Allah cepet banget penyembuhannya. Terus banyak mata aku dulu kan ini hitam, yang karena hitam, terus lama-lama tuh udah pudar akhirnya udah insya Allah hilang gitu. Jadi apa ya, banyak keajaiban yang aku rasakan tuh, yang aku rasa aku bersyukur banget deh, kayaknya aku nggak nyesel juga kalau nggak cobain gluten itu. Jadi aku nggak makan coklat lagi, walaupun susu rasa coklat tuh aku nggak loh teman-teman. Terus aku nggak makan terigu. Jangan sangka ya terigu doang, padahal itu makanan yang mengandung terigu tuh banyak banget yang tersembunyi. Kan kita tahu tuh selama ini tepung ya hanya terigu, padahal tuh tepung banyak teman-teman. Jadi waktu awal-awal tuh aku saking kebingungan tuh, aku bingung loh mau makan tuh yang mana sih yang gak terigu, kok semua terigu. Ternyata enggak teman-teman, ternyata ada juga yang kita bisa modif makanan tuh, bisa kita bikin dengan kreasi sendiri tanpa menggunakan terigu gitu. Banyak ternyata tuh, nggak susah-susah banget kok gitu. Intinya kita mau dulu gitu untuk berubah. Nah, alhamdulillah sejauh ini aku ngerasanya biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu. Ya normal-normal aja gitu. Kalau dianggapnya kok kayak nggak normal sih, nggak menikmati hidup sih. Ya bagi aku menikmati hidup aku tuh aku dengan cara pengen sehat teman-teman, biar aku menikmati hidup aku kalau aku sehat. Karena aku awalnya itu tuh udah sakit. Orang tuh biasanya berubah tuh kalau udah ada tanda-tanda atau alarm. Kalau kita ngerasa nggak ada tanda-tanda, biasa-biasa aja tuh orang tuh nggak akan berubah, karena dianggapnya ya orang sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu. Tapi namanya sakit itu nggak pakai permisi, tok bentar lagi ya kamu saya bikin pusing, itu kan enggak. Jadi semuanya itu kan ada di dalam diri kita yang merasakan. Tiba-tiba kok migrain atau apa aja, bangun tidur kaki sakit gitu. Kayak dulu aku ya cek darah aja itu darahnya nggak bisa netes teman, saking kentalnya. Awal-awal tuh tensi aku 140, aku nggak ngerti tentang tensian. Ternyata kalau kita tahu tentang tensi, istilahnya kalau kita tahu badan kita itu tingginya, kita tuh harus kontrol gitu ya. Kalau kita tahu lagi tinggi ya kita harus jaga makanan kita, jangan yang mengandung bikin tinggi lagi gitu. Jadi kita tuh harus peka aja, belajar ini belajar menguasai nafsu makan. Yang kedua, belajar juga mengatur pola waktu makannya. Yang ketiga, belajar juga menyayangi diri sendiri. Kenapa? Karena dulu aku beranggapan gini, aku tuh sayang sama anak-anak, pokoknya apapun deh aku lakukan. Misalkan anak-anak mau sekolah, aku tuh udah siapin semua, aku beresin ini. Akhirnya aku ngerasa puas, semua udah beres, baru aku punya aku baru punya waktu untuk diri aku sendiri. Baru aku makannya itu udah siang. Baru aku berpikir ternyata cara sayangnya itu tuh bukan gitu. Kalau misalkan kita sakit, nanti siapa yang ngurusin anak-anak yang seperti kita biasanya lakukan? Udah gak ada lagi, lebih parah lagi. Lebih baik kalau kita sayang sama anak-anak, kita jaga dulu badan kita, biar kalau kita sehat kita masih melakukan rutinitas untuk ngurusin mereka gitu. Jadi sekarang konsepnya dibalik, aku harus sayang dulu sama diri aku. Bangun tidur aku perhatikan dulu, bangun tidur aku sholat, udah sholat aku minum teh, aku makan walaupun itu matahari belum terang ya. Jadi seperti waktunya orang puasa kan kita juga makannya kan masih gelap ya teman-teman, subuh-subuh itu tuh ternyata bagus untuk pencernaan kita teman-teman. Karena badan kita itu semuanya tuh dipengaruhi oleh faktor cuaca.
pengaruh banget. Jadi orang yang cuaca iklim di negaranya beda sama kita juga itu makanannya berbeda gitu. Makanya kalau kita tuh harus menghindari gluten karena apa? Biasanya gluten itu bisa dipecah oleh alkohol, sedangkan kita sebagai muslim tuh kan nggak meminum hal itu ya, nggak minum itu. Jadinya udah nggak dipecah, kita makannya kebanyakan akhirnya numpuk di perut, di usus kita, lama-lama tuh banyak sumbatan karena nggak lancar lagi untuk aliran darahnya, untuk oksigennya, makanya suka pusing gitu. Orang semakin jarang makan semakin pusing. Kenapa? Karena darahnya tuh mengental teman-teman, dia tuh butuh oksigen tapi nggak didapetin. Nah, oksigen itu didapetin dari mana sih? Dari apa yang kita makan, kita cerna. Udah gitu nutrinya itu diserap untuk tubuh untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Kan tubuh itu cerdas ya teman-teman ya, dia pilih mana yang baik diserap, mana yang nggak baik tuh dikeluarkan lewat urin sama lewat BAB gitu. Jadi aku tuh bukan dokter, aku juga ini cuman sharing. Namanya aku tuh pingin gitu loh semua orang juga ngerasain hal yang aku rasakan, karena ini tanpa obat-obatan, tanpa beli produk-produk, cuman makan aja. Dulu aku tuh gak nyangka, masa sih makan ya, kita juga sama-sama makan kok. Bener, sama-sama makan, tapi tuh dengan beda beda gaya, beda pola, beda hasil teman-teman. Aku udah ngerasain dengan diet ini itu semua udah aku coba, maksimal tuh 6 kilo 8 kilo mungkin itu yang banyak kali aku turun. Tapi dengan cara aku makan nggak apa ya namanya, makan apa aja tapi asalkan tahu tentang tensi aku di saat aku lagi menjalankan diet itu. Sekarang ini aku di tensi apa? Kalau di tensi tinggi ya kita hindari dulu makanan yang memicu ke lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi badanku harus diseimbangkan. Kalau udah tinggi ya kita turunkan. Kalau memang ada orang darah rendah itu ya kita naikkan sedikit. Jangan udah rendah tambah rendah, nanti nggak baik juga. Ada juga penyakit yang menyertai orang yang terlalu rendah darahnya gitu. Nah, sekarang aku ingin ngasih tahu teman-teman betapa bahagianya hati aku udah melepaskan hal itu, dan aku nggak ketergantungan lagi karena otak aku nggak merekam rasa nikmat rasa coklat atau makanan-makanan yang bukan memang aku makan lagi sekarang. Jadi yang aku makan yang sekarang tuh yang real food aja, yang aku cepat-cepat masak, tumis-tumis atau apa. Sebenarnya sehat itu tuh mudah loh teman-teman. Makan telur ceplok aja pagi-pagi itu yang penting lambung udah terisi, udah aman teman-teman. Nggak usah neko-neko yang harus beli produk. Misalkan ya aku harus beli ini nih yang rendah kalori, ini aduh nggak usah. Itu aja aku benar-benar deh kalau pikir-pikir, ternyata kalau kita udah kehilangan sehat itu baru mahal harganya, karena kita harus membeli lagi dan apapun caranya akan kita lakukan ya kan. Selagi sehat itu masih ada di dalam diri kita harus jaga, kita pertahanin dengan cara kesederhanaan. Kembali lagi ke alam, Allah sudah menyiapkan makanan yang baik, yang sudah Allah siapkan itu untuk makhluk gitu kan, untuk kita makan pasti baik, karena badan kita itu Allah buat dari tanah dan kembali ke tanah, dan makanan kita juga memang yang Allah ciptakan tuh dari tanah gitu. Bukan dari yang produk-produk yang diolah pakai zat-zat apa gitu. Mungkin nggak tahu ya, aku tuh punya konsep ya begitu. Ternyata bener-bener teman-teman, makan aku tuh dari jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 lagi, jam 9 malam udah 6 kali. Kalau aku masih begadang jam 11 malam aku makan lagi udah 7 kali. Besok paginya timbangannya nggak naik. Karena apa? Karena selama kita tidur itu kita boleh tidur, tapi semua tubuh itu tuh lagi bereaksi, istilahnya mana nih yang dulu gak bener dibenerin gitu. Jadi biarkan perut kita itu tuh jangan keisi penuh terus, jangan. Ya gimana ya, aku ngerasa udah nyaman. Contohnya gini, kalau misalkan udah nyaman, misalkan ada pertanyaan ya, Daria emang nggak mau cobain ini
bukan gak mau, tapi aku memilih untuk nggak mencicipi gitu, karena ya udah nyaman aja, nggak ada penyesalan juga. Seandainya memang nggak ada makanan pilihan lain, hanya ada roti, nggak apa-apa, boleh dimakan, boleh. Toh kita juga nggak sering-sering makan itu boleh. Tapi kalau masih ada makanan pilihan lainnya, nggak ada salahnya ya kita pilih aja yang bukan pantangan kita gitu. Semua itu pilihan ya teman-teman. Jadi jangan anggap kita itu nggak menikmati hidup atau apa namanya, nggak normal, nggak makan yang pada umumnya. Nah sekarang kalau kita makan apa aja tapi kita konsumsi obat, apa itu normal? Sama aja kan. Obat itu kan cuma untuk meredakan sementara, tapi kalau kita ubah pola kita, semuanya itu dari sumbernya, dari akar-akarnya semua penyakit kita benerin, karena semuanya itu sebenarnya pertama itu dari mana? Dari lambung. Semua penyakit itu dari lambung awalnya. Jadi aku mau sharing aja kalau alhamdulillah sejauh ini berat badanku tuh stabil, nggak bisa turun-turun dan nggak bisa lagi terlalu naik, kecuali mungkin kalau aku melanggar lagi ya, aku makan gluten lagi gitu. Sejauh ini aku udah nggak mau, karena aku ngerasanya aku udah berusaha banget gitu untuk ngebersihin badan aku, insya Allah ya, amin ya Allah. Tapi masa aku mau ngotorin lagi sih gitu, kayaknya tuh mikir nggak gitu loh, kayaknya aku mikir nggak gitu, kamu udah berusaha loh memperbaiki, masa kamu mau kotorin lagi buat apa, untuk sesuatu ego yang dianggapnya harus dinikmatin. Enggak, aku mikirnya itu nikmatnya itu dengan cara aku sehat, biar aku bisa istilahnya menikmati kesehatan aku gitu teman-teman. Jadi makan itu untuk kita hidup, bukan kita hidup itu untuk makan terus, bukan. Jadi ya konsepnya sekarang aku begitu. Nah teman-teman, sebentar lagi kan di tanggal 1 Agustus ya, aku buka kelas lagi di sesi ke-6. Nah ini juga aku alhamdulillah banget, aku pikir tuh di awal-awal doang ya yang aku rasa pengen aku bagi ke teman-teman, ternyata tuh banyak yang berhasil, hampir semuanya, kecuali kalau memang masuk ke grup tapi nggak konsen karena ada pekerjaan, jadi nggak bisa disiplin. Nah itu mungkin nggak sesuai yang diharapkan ya penurunannya. Jadi ya harus ada dua arah, dari aku yang kasih masukan dan dijalankan, tapi kalau nggak dijalankan juga sama aja bohong ya teman-teman. Jadi tingkat berhasilannya itu beda-beda, tergantung sama keseriusan teman-teman gitu, mau serius apa enggak gitu. Pertama, banyak yang untuk penasaran tentang langsingnya, tapi kesini-sini dari sesi ke-4, 5 sampai sekarang ke-6 kebanyakan yang sakit teman-teman, yang ada masalah apa ya namanya, pengkeroposan tulang lah, mungkin itu bukan pengkeroposan ya menurut aku tuh, kayaknya karena berat badannya itu ditampung sama lutut sama kaki, jadi dia tuh nyeri gitu, akhirnya diterapi di dokter gitu kan. Intinya kan dokter menyarankan yang baiknya untuk diet. Nah karena orang itu suka bingung harus bagaimana sih dietnya biar turun berat badannya, biar agak kurus, jadi kakinya nggak nyeri lagi gitu, untuk menopang berat badannya gitu kan. Akhirnya dengan cari-cari mungkin di YouTube ketemulah aku, akhirnya nonton sampai aku suka tuliskan, jangan lupa follow Instagram diet terigu body fit. Nanti dari akun Instagram aku ada link di bio, itu linknya diklik teman-teman, itu nanti ada tulis nama, alamat, tanggal apa namanya, usia, berat badan, tensi dan riwayat sakit, terus nanti di submit, nanti nyambungnya ke WA pribadi aku. Akhirnya join di kelas, akhirnya kita ketemu, dan apa ya, walaupun ketemu online tapi seneng ya teman-teman, yang dari mana-mana aja akhirnya kita bisa chat-chatan gitu loh. Alhamdulillah ya teman-teman, terima kasih loh, aku tuh seneng banget teman-teman tuh sehat, intinya gitu. Gimana ya kalau dibilang, kok sekarang alhamdulillah ada lagi kelas, jadi ya ada, selama ada orang yang masih butuh pengen sehat gitu.
karena aku kan nggak ada target untuk jual-jual produk gitu teman-teman, aku kan nggak jual apa-apa gitu teman-teman ya. Makanan siapin sendiri di rumah, kita sama-sama bareng support itu penting loh teman-teman. Semangat support dari sekeliling itu penting banget, karena kalau enggak baru 1 hari diet besoknya teman ajak arisan atau apa di tempat-tempat yang kita nggak boleh makan, akhirnya yalah jangan sekarang deh besok aja ya gitu aja terus, nanti besok ada alasan lagi mau acara ini. Kita nggak akan bisa punya waktu yang serius buat fokus untuk diri kita kalau kita masih punya alasan-alasan begitu. Sedangkan sakit itu datangnya tiba-tiba, nggak pakai permisi, sekali lagi nggak pakai permisi. Kita pernah harus jaga terus ya teman-teman. Semoga teman-teman semangat, walaupun aku hari ini kontennya nggak tentang masak-masak, tapi aku cuma mau nge-share aja ya, mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya, apalagi buat yang baru mulai bergabung ya. Jangan takut nggak makan tadi dulu, aduh gimana nih aku harus beli persiapan dulu apa, nggak usah. Makannya itu kembali ke alami aja, tumis-tumis srek-srek jadi makan. Yang penting nanti kita sama-sama kasih waktu, ada waktunya. Makanannya juga beda jenisnya antara orang yang tekanan darahnya tinggi sama tekanan darahnya rendah, itu berbeda. Nah teman-teman, jadi yang baru mau gabung, yuk boleh setiap tanggal 1 di awal bulan itu aku selalu ada kelas, insya Allah kalau memang masih diperlukan ya teman-teman. Aku cuman sharing pengalaman aku, dan alhamdulillah dari sesi ke-1 sekarang udah ke-6, berarti aku udah 6 bulan ya punya kelas ini. Aduh ya Allah, nggak nyangka banget. Makasih loh buat supportnya. Kita sakit tuh kita yang ngerasa sendiri, bukan orang lain gitu. Sedangkan kita punya kewajiban banyak banget ya untuk ngurusin rumah, ngurusin anak, belum lagi pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita sehat, semua bisa kita lakukan teman-teman. Makasih banyak supportnya untuk keluarga aku, apalagi mama aku ya, orang paling tulus yang bisa marahin kita kalau kita salah ya mama gitu. Karena apa ya, pasti nggak akan mungkin orang tua tuh mau menjerumuskan anaknya, nggak mungkin. Jadi apapun aku tuh mikir kalau untuk gini-gini gimana ya ma, alhamdulillah ada tempat sharing gitu ya. Walaupun semua persoalan itu kita harus mengadu sama Allah itu benar, tapi aku ke orang tua dulu sih, aku minta saran apapun gitu. Ya udah, selama kata mama, selama itu baik buat orang lain, ada manfaatnya, ya udah kamu lakukan aja gitu. Ada aja teman-teman, nggak mungkin lancar. Kadang-kadang orang juga melihat kita bukan dokter, bukan tenaga ahli kesehatan, kok bisa-bisanya ngatur orang untuk bikin kelas. Padahal itu niat aku tuh nggak begitu. Niat aku tuh karena sebelum ada kelas banyak yang WA aku untuk nanya gimana resepnya, itu sampai malam teman-teman. Dan aku harus cerita itu ngulang dari awal A sampai Z terus. Apa nggak capek? Kan makan waktu ya, aku juga masih ngurusin pekerjaan yang lainnya gitu. Akhirnya teman aku juga pengen kurus, aku tanya apa, dia tanya-tanya ya, terus bilang udah kan dari buka kelas aja gini. Ih aku tuh kayak nggak pantas deh, emang siapa aku buka kelas gitu. Enggak, maksudnya tujuannya baik, satu kali dikemas dengan cara bagaimana gitu ya, nanti akhirnya kan yang ngelihat kan apa, yang mengikuti juga kan bareng-bareng gitu, dan saling support gitu sama-sama. Akhirnya aku coba, aku juga ajak temen aku Mbak Putri ya, karena aku nggak sanggup juga semuanya waktu awal-awal 30 peserta teman-teman. Aku juga masih bingung nih harus bagaimana. Akhirnya alhamdulillah lancar. Makasih Mbak Putri yang selalu bantuin aku juga untuk nge-share data, grafik. Jadi kita itu ada buktinya teman-teman. Di awal masuk itu timbangan berapa, setelah 21 hari itu berapa. Jadi nggak ada bukti-buktinya ya, karena kan namanya juga ini kelas ini ya pembuktian gitu, bener nggak gitu. Alhamdulillah bener. 21 hari itu ada yang 4 kilo, ada yang 3 kilo, belum ada yang 5 kilo, belum ada. 3 minggu loh teman-teman, 21 hari dulu 1 kilo aja turun aja, 1 bulan aja udah hebat ya. Ternyata semua tuh ada polanya teman-teman. Kita jahit baju aja biar pasti badan biar enak tuh ada polanya loh, nggak boleh asal-asal, nanti nggak muat karena badan orang beda-beda. Sama juga mengatur makanan, badan orang beda-beda, lambung beda-beda, jadi
sesuai polanya sama badan kita. Dan aku juga melihat data-data dari link yang awalnya teman-teman klik dari Instagram aku, itu di kolom bio-nya itu ada link itu aku tuh nggak asal suruh orang itu dikasih itu, enggak, karena kan pasti bagi dua, untuk kelas tensi tinggi sama tensi rendah. Motornya yang lewat ya. Jadi kalau yang di tensi tinggi nanti penanganannya beda, tensi rendah beda, semua ada laporannya per minggu. Jadi untuk minggu awal tuh ngedetox dulu. Terus aku juga melihat progresnya tuh per satu orang, teman-teman, nggak semuanya satu orang. Perhatikan dia kekurangannya ini, kamu coba makan ganti ini makanannya. Alhamdulillah, atas izin Allah, bukan kehebatan aku sama sekali, bukan. Itu semua atas Allah ya teman-teman, yang sudah menggerakkan hati kita. Jadi aku tuh senang banget, orang kelihatan banget dari niatnya. Kalau niatnya sungguh-sungguh, hasilnya tuh bener-bener sungguh-sungguh juga. Allah kasih yang terbaik, udah sehatnya dapet, bonusnya langsungnya dapet, hadiah dari DTBF juga untuk menyemangati mereka juga dapet. Nggak ada yang mengkhianati hasil, teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar kepo, cuma pengen masuk, pengen lihat gimana-gimana, ya udah silakan aja. Jadi hasilnya juga nggak maksimal, atau enggak juga mereka lagi punya aktivitas ya, nggak bisa konsisten, ya udah jadinya seadanya aja, paling turunnya 1 kilo, tapi alhamdulillah itu masih turun teman-teman, padahal nggak yang fokus banget. Alhamdulillah ya. Berarti teman-teman harus buktiin sendiri, jangan hanya angan-angan dan cita-cita doang, tapi harus buktikan gitu. Kita makanannya sama, minumannya nanti sama, aku bisa, teman-teman juga bisa loh. Semoga Allah memudahkan kebahagiaan kita. Kalau kita bahagia, seisi rumah bahagia. Kalau kita sehat, semua pekerjaan kita bisa urusin dengan ya kan? Ibu itu kuat. Kita wanita walaupun dibilang orang lemah, tapi kita kuat. Beda kalau sakitnya laki-laki. Kalau sakitnya laki-laki itu banyak manjanya dan kita fokus untuk ngurusin ya. Tapi kalau perempuan itu ditinggal kerja, kita masih bisa aktivitas walaupun sakit. Itu tuh menandakan wanita itu kuat. Dicoba diuji sama Allah dengan kesedihan, air mata, itu menguatkan. Berarti wanita itu spesial ya teman-teman. Jadikan diri kita itu spesial, kita harus sayang sama diri kita itu berharga, kita layak disayangi, dicintai. Semoga Allah meridhoi ya ikhtiar kita. Yuk gabung yuk, sama-sama kita belajar memperbaiki diri. Semoga kita sehat, bonusnya itu langsing. Jadi langsing itu bonus ya teman-teman, karena orang kalau sakit nggak cari langsing, orang kalau cari langsing itu mungkin dalam keadaan tuh yang sehat, cuma pengen penampilan yang bagus. Tapi orang kalau udah sakit carinya apa? Obat biar sehat. Ternyata kita memperbaiki diri, ternyata efeknya itu melangsingkan juga, jadi senangnya double. Nah sekarang ada satu pertanyaan, kalau aku Mbak Ria mau turunin tensi, karena aku tensinya tinggi, sudah minum obat setiap hari, tapi aku nggak mau kurus. Karena apa? Karena memang aku kurus. Nah kok orang kurus aja bisa ada yang kolesterolnya tinggi ya? Kalau aku pikir dulu ya, biasanya kan orang gemuk mungkin yang banyak lemak dianggapnya banyak kolesterol, tapi ternyata enggak teman-teman. Jadi orang kurus itu ada yang pola makannya salah, yang jarang, malahan tensinya tuh tinggi. Jadi nanti ayo deh kita buktikan teman-teman, walaupun badannya udah langsing, kalau tensinya tinggi pasti perutnya tuh buncit teman-teman, karena ada yang menghalangi gitu, menghalangi oksigennya itu. Jadi nutrisi dari makanan itu tuh nggak terserap sempurna ke badan. Makanya kadang-kadang gangguannya tuh pusing, terus pundaknya berat. Nggak selamanya orang kolesterol itu gemuk loh teman-teman, orang kolesterol juga ada yang kurus-kurus. Jadi nanti kalau ikut kelas aku itu nggak yang kurus tambah kurus, enggak. Buktinya aku nih udah 1 tahun, hampir 1 tahun 6 bulan ya, baru 1 tahun 5 bulan ya aku menjalani ini. Aku nggak turun sampai 30 kilo, enggak. Udah di batas ideal aku 55 aja. Paling kalau aku makan nanti 56, nanti turun lagi segitu. Kalau aku di rumah mama aku 56,5, 56, 50. Nanti pas aku udah sampai rumah makanan aku udah
udah apa ya namanya, kalau dimasakin mama kan lahap banget ya, lahap. Kalau udah sampai rumah udah nanti 55 lagi, segitu aja. Jadi orang yang udah 45 misalkan mau ikut kelas diet aku itu nggak mungkin jadi 30 kilo, enggak. Kalau dia memang idealnya sudah 45 ya 45, tapi nanti ada penurunan sedikit. Karena apa? Karena pasti dia itu mungkin sakit, ada yang menghalangi di ususnya, di lambungnya, ada yang bikin dia itu sakit gitu. Semua kan akar permasalahan penyakit itu ada dari lambung, dari pencernaan. Akhirnya dia turun dulu, nanti berproses. Karena kan kita makannya juga banyak. Kenapa? Karena kita nggak mau turun berlebihan, tiba-tiba nggak ada ototnya, bergelambir. Aku aja tuh nggak ada gelambir, alhamdulillah. Masih istilahnya tuh tangan aku tuh nggak yang lebih, kan aku turunnya 25 kilo ya teman-teman, nggak yang ada kulit bergelambir, nggak ada, semuanya tuh kenceng gitu ya. Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Pokoknya kita manusia tuh makhluknya lemah ya, kita nggak berdaya, kita sama-sama belajar aja. Mudah-mudahan hidayah Allah turun ya di hati aku, di hati teman-teman semuanya, karena yang menggerakkan tuh semua Allah. Kita nggak ada kuasa itu, yang maha hebat tuh Allah, bukan aku, bukan. Juga sama-sama kayak teman-teman belajar, karena kita harus setiap hari itu harus lebih baik dari hari sebelumnya ya teman-teman. Aku ngelihat kabar duka dari teman aku masih pada muda, aduh sedih deh kalau diingat-ingat. Ada yang habis melahirkan terus meninggal gitu, masih 33 tahun, ya Allah sedih kalau dipikir ya. Jadi usia tuh nggak ada yang bisa tahu, itu kan goib. Tapi selama kita hidup ini, kita tuh harus ada manfaatnya untuk orang, itu aja. Niat aku bikin kelas ini ya bertujuan untuk biar hidup aku tuh bermanfaat teman-teman. Jadi sebaik-baik manusia itu, kalau mamaku juga suka nasehatin, kita tuh harus punya manfaat buat orang gitu kan, walaupun itu kecil. Kalau misalkan memang di kelas aku tuh ada bayarannya, ya karena aku tuh ada hal yang memang itu apa ya, di luar batas aku gitu, aku maksimalin buat satu orang gitu. Dan aku juga memakai tenaga teman aku yang semuanya kita fokusin untuk teman-teman di kelas yang pesertanya tuh puluhan. Jadi wajar lah teman-teman untuk jasa kita gitu loh, untuk fokus di bidang itu. Ya alhamdulillah rezeki halal ya. Semoga uang kita juga berkah, barokah. Kalau teman-teman sehat, aku dapat pahalanya gitu. Cuman itu aja sih. Aku fokusnya yang baik-baik, nggak mau mikirin pikiran orang yang mikir ini itu. Enggak. Ini semata-mata untuk kepentingan orang lain. Ini tulus dari hati aku ya teman-teman. Itu yang aku pikirkan itu. Semoga aku bisa bermanfaat buat teman-teman, buat semuanya. Ambil yang baik-baiknya. Oke, yang jelek-jeleknya, namanya aku manusia ya teman-teman, pasti ada hilafnya. Aku mohon maaf. Ya udah teman-teman, pokoknya jangan sedih-sedih lagi. Teman-teman juga yang sakit semoga cepat sembuh. Yang nggak percaya diri, ayo segera kita tuh move on. Jangan terlena, jangan terbuai sama keadaannya begitu terus. Kita yang mengendalikan diri. Allah tuh udah kasih jalan keluarnya, kita harus ngambil keputusan mau yang mana di jalannya yang kita tempuh gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman dimudahkan berpikirnya. Peluk, aku sayang sama teman-teman semuanya, walaupun kita nggak kenal. Mudah-mudahan ada motor yang lewat bawa peliharaannya main-main. Nah, jadi udah lebih lagi ya. Jadi konten kali ini ya cerita curhat-curhat gitu ya teman-teman. Semoga dilancarkan semua aktivitas teman-teman. Salam buat keluarga di rumah ya. Selamat bersantai-santai, selamat menikmati dan mengenali diri sendiri. Jadi
kalau diri kita udah kita kenal, kita sayang, kita bisa menyayangi orang di sekitar kita lebih maksimal lagi. Kuatkan mental teman-teman, karena orang yang diet itu banyak cobaannya, belum lagi nanti dianggap cie-cie, makannya kok gitu, udah dikit aja. Teman-teman, fokus terus. Tolongin kita untuk di awal-awal, bagi orang yang mudah goyah, kalau bisa diem di rumah dulu deh. Jangan terlalu banyak aktivitas kalau nggak bisa mengendalikannya. Diem di rumah, fokus dulu gitu. Kalau udah bisa baru mau kemana aja, lihat dulu jadwal. Mau pergi jam 2, oh iya berarti jam 1 aku udah, jam 12 udah makan, habis minum kopi baru pergi. Semua tuh harus ada di otak, tak ya gitu. Kita belajar ngatur waktu, insya Allah malahan enak, nyaman banget kalau teman-teman udah tahu celahnya. Pagi-pagi bangun tidur, kita pikirin diri kita dulu, setelah itu kita urus keluarga. Oke, tetap semangat teman-teman, ya ada sedih-sedih lagi, semuanya bisa berubah asalkan mau dulu untuk berubah. Oke teman-teman, sampai ketemu di cerita selanjutnya ya.